Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Apal ieu ti mimiti masantren logat eta. Qala geus ngadawuh saha Asy-Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Profesor Dr. Insinyur Imam Al-Alim Al-Alamah teh eta Profesor Dr. Insinyur. Hah? Ayo. Al-Auhid Abul Abbas Syihabuddin Waddin Ahmad bin Ahmad Syihabuddin, tegasna Ahmad bin Ahmad Syihabuddin bin Hamzah Ar-Romli Al-Ansori. Asy-Syafi'i anu bangsa Syafi'i. Sako moga ngocoran saha Allahu Allah sarohu kana tapakna eta Syekh Sobi barrohmati kana kucuran rahmat. Waridwani jeung kariduan. Rizwan itu nya. Ridwan. Waridwani jeung kariduan. Wa askana jeung moga nenangkeun Allah. Wa askana jeung moga nenangkeun Allah hu ka Syekh Fasihal Jinani kana katentreman hate. Annahu sanyana Allah alama netepan kana perkara yasa'u anu ngersakeun Allah Qadirun anu maha kawasa wa bi ibadihi jeung ka hamba Allah latifun anu maha lembut khabirun anu maha waspada. Mabade muqaddimah dina kitab Sittina Masalah artina 60 permasalahan. Jadi bisa kita katakan kitab ini adalah kitab kompilasi. Kitab kompilasi dari berbagai pandisiplin ilmu yang dikolaborasikan dalam satu naskah. Jadi kompilasi hukum gitu. Jadi mungkin 40 masalah ini yang sering ditanyakan oleh umat. Makanya diringkes takhliskeun ku musannif menjadi sebuah kitab. Anu mencakup 60 masalah. Dan yang pasti moal ngungkapkeun masalah naungkul jeung solusina gitu. Ari ngarang kita nyieun masalah naungkul mah aya bisa. Masalah yang unggul. Jawabnya sorangan itu. Udah ujian itu mah. Yang gitu dengan tidak apa? Dengan diawali biasa kullu amrin dibarin la yubda'u bil bismillah bahwa aktok. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah maka dia aktok. Aktok itu terputus kebarokahanan. Sedangkan barokah itu az-ziyadatu fil khair, tambah-tambah dina kaalusan. Tambah-tambah ilmu mah jangan sering dikatakan bahwa kalau mau mencari ilmu itu salah tempat kalau di pesantren. Kalau mau mencari ilmu salah tempat kalau di sekolah. Karena ilmu zaman sekarang justru banyak di luar pesantren. Ilmu banyak di luar
sekolah apa di Google. Wah, loba ilmu teh pabalata. Tapi pesantren itu mencari kabarokahan ilmu. Robin fa'na bima alam tanah Robi alim na aladian. Nah, eta kemanfaatan ilmu. Kalau hanya sekedar mencari ilmu, maka tempat yang salah pesantren. Kalau di pesantren itu justru kita mau mendapat ilmu itu susah. Susah naon? Hiji temenang nyekel HP. Dina HP teh ilmu ngumpul. Nggak boleh kita bawa HP. Jadi kalau secara kasat mata pesantren itu justru menghalangi kita untuk mencari ilmu. Tapi pesantren itu bukan mencari ilmu, mencari kabarokahan ilmu. Barokah itu bukan yang jadi permasalahan, bukan banyak atau sedikit. Tapi kapake jeung teu, manfaat jeung henteu. Berarti kalau pingin kita memanfaatkan ilmu, cek hitungan matematika jangan terlalu banyak ilmu. Loba teh ilmu mah kalah naon? Kalah hese nu mantap kudu dimanfaatkeun ke urang. Ya seperti Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu dulu mantan Mu'tazilah. Bahkan mendapat dulukan Hujatul Islam karena semua permasalahan problematika agama di zaman anjeunna itu selalu terpecahkan ke Hujatul Islam. Sampai satu ketika tidak ada satu permasalahan pun yang bisa dipecahkan kecuali satu masalah karena dia belum terjun ke bidang ilmu tasawuf. Jadi karek naon? Karek asup karena ahli ilmu, misalnya asup karena ahli zikir. Bukan kata saya, kata anjeunna. Bahkan Imam Al-Ghazali itu meninggal dalam keadaan memeluk Sahih Al-Bukhari. Ana ad apuman minal hadis. Saya adalah orang yang paling lemah dalam masalah hadis. Itu kata beliau, bukan kata kita. Kalau kata kita mah pinter lah. Wah, Imam Ghazali mah teu bisa naon. Aya kan begitu. Ada golongan zaman sekarang mengatakan Imam Ghazali itu orang nggak bisa apa-apa. Ulama dia nggak bisa hadis. Itu ngomongnya hafal hadis seberapa gitu. Itu bentuk ketawaduan seorang Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan anak ad abuman minal hadis. Saya adalah orang yang paling lemah dalam masalah hadis. Kenapa? Bukan lemah dalam artian bukan tidak bisa mempelajari hadis, tapi tidak bisa dia menganggap bahwa beliau tidak bisa mengambil intisari kebarokahan dari hadis. Akhirnya guruna di debat, baladna di debat, teu peduli, yang penting dia menang debat. Dan akhirnya dia takluk takluk ketika di debat ku adina sorangan, yaitu Ahmad Al-Ghazali adina. Ternyata Imam Al-Ghazali itu semua pan ilmu telah dikuasai kecuali satu, pan ilmu tasawuf. Dan tasawuf itu adalah diambil dari sopan, sopun, sipun, sipwanun, sinwun. Jadi sopun itu artinya bersih. Ada dia mengatakan sopun itu benang wol. Jadi identik dengan orang-orang zaman Rasul itu ada namanya kaum Sufi Kufah. Jadi kaum Sufi Kufah itu orang-orang di zaman Rasul yang selalu perjalanan dan selalu istirahat di Masjid Nabawi. Nah, mereka memakai baju dari wol, maka diberikan gelar ahli sufi. Sufi itu artinya benang wol. Ada juga yang mengatakan sufi maknanya sop itu bersih, lurus. Luruskan sop itu kan, barisan yang lurus. Jadi intinya orang-orang sufi itu yang tazkiyatul qalbi. Jadi yang membersihkan hati. Dan ngabersihkeun hati paling sulit membersihkan hati lamun geus pinter. Wah, itu paling sulit. Awas, paling sulit ngabersihkeun hati lamun geus pinter. Kenapa? Karena otak mendominasi daripada hati, sedangkan yang harus mendominasi itu adalah hati. Idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasal jasadu kulluh. Sedangkan hati itu elehna ku sombong. Sombong ayana lamun lamun jalma geus jenius hese. Susah namanya orang sudah pintar itu hidup tawadhu. Apa tawadhu? Antak balal hak walau min ajhalin nas. Jadi menerima kebenaran walaupun dari orang yang paling bodoh sekalipun. Nah, itu sangat sulit. Nah, ayo ngajengan, Pak. Cok si Ipan, Kang, ngajar jangan sambil ngerokok atau apa lu anak kecil lo kan gitu meureun kurang kan. Susah. Jangan susah kan. Nah, bentuk ketawaduan itu ya seperti itu. Antak bal haqqa walau min ajalinas, menerima kebenaran walaupun dari orang yang paling bodoh. Maka itu yang sulit.
Untuk mengejar itu para musonif kitab ini selalu mendahului dengan apa? Dengan bismillah, karena pusatnya kebarokahan itu adalah bismillah. Alhamdulillah, segala puji apalah. Oh, qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji Allah ka Allah, na puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Allah, na puji makhluk ka makhlukna. Nah, alhamdulillah iya euy. Mencan dia. Enak puji. Sebab sarua hadisnya satu paket. Cuman ada yang masih ibtida hakiki, ada ibtida idopi. Hadisnya kan ada dua. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bil bismillah, ada kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah gitu. Nah, bagaimana menyikapinya? Jadi kayak dalam lapan alhamdulillah ada lapan Allah tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ada kalimat Allah tuh. Ayat. Sedangkan hadisnya kullu amrin dzibalin la yubda'u bil bismillah. Jadi artinya itu bukan kalimat bismillah. Setiap sesuatu yang diawali dengan tidak menyebut nama Allah. Jadi menyebut nama Allah bukan hanya bismillah. Alhamdulillah kayak lapan Allah. Makanya ada nu jam'ud dalilain, ngagabungkeun dua dalil. Alusna bismillahi alhamdulillah. Setiap ngelakukeun perkara gabungkeun antara bismillah jeung alhamdulillah, nyongkot aman. Sebab hadisnya aya dua. Kullu amrin dibalin bil bismillah, kullu amrin dibalin bilhamdalah, ku alapan alhamdulillah. Maka pendapat yang pertama bismillah, sebab bismillah lebih awal daripada alhamdulillah. Kata pendapat yang kedua alhamdulillah, sampai yang dimaksud dengan bismillah bukan kalimat bismillah, tapi artinya dengan menyebut nama Allah. Sedangkan alhamdulillah itu ada lapan Allah. Seperti orang ada madhab yang mengatakan bismillah itu tidak disebutkan dalam Fatihah. Ada yang mengatakan hanya disirkan Allahu Akbar, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Ada yang Allahu Akbar jika urang, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak sama sekali, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Nah, itu sebenarnya satu keterangan dalam satu hadis gitu. Cuma ada yang mengatakan la sholata illa bi qiraatil Fatihah. Tidak termasuk salat orang yang tidak membaca Fatihah. Definisi Fatihah para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan Fatihah diawali dari bismillah, ada yang mengatakan diawali dari alhamdulillah, karena bismillah itu kalimat am. Maksudnya bismillah itu kalimatul am, kalimat yang umum, bukan untuk hanya Fatihah saja, tapi untuk semua. Kullu amrin dibalin. Untuk semua perbuatan yang kita anggap baik, maka dianjurkan baca bismillah, termasuk mau ngaji Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dirinya mimitina. Jadi bismillah itu bukan ayat dari Fatihah, kata pendapat mulia. Kata pendapat kita Imam Syafi'i, bismillah itu bagian dari apa? Dari ayat. Sebenarnya ayat bismillah itu bukan dari Fatihah. Ada berapa bismillah dalam Quran? Mun versi urang ada dua, satu di surat Fatihah, dua di surat tentang menceritakan orang pertama yang mengucapkan bismillah adalah Nabi Sulaiman. Berarti ada dua bismillah dalam Quran, bismillah di Fatihah, jeung bismillah dina ngajelaskeun dina surah As-Saba, ngajelaskeun tentang surat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dari situ ada yang berpendapat bismillah itu bukan untuk hanya Fatihah, tapi untuk mengawali setiap surat dalam Al-Qur'an. So, rek maca Quran Allah nitah naon? Baca naon? Di orang rata-rata nyaon? Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Perintah Allah bukan nyuruh bismillah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Rek ngaji Quran maca naon?
Nah, cek Allah. Lain cek urang. Faidah qara'ta di mana-mana maca anjeun. Qur'ana kana Quran pasta'id billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan ka Allah. Jadi kalau kita mengejar sunnah ngaji Quran malah maca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil hakim. Teu pakai bismillah. Loh, teu pakai bismillah Muhammadiyah siap. Ujung-ujung Muhammadiyah. Maca bismillah deh iraha rek nyokot Quran kita taruh di lemari bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk bismillahirrahmanirrahim. Mau buka Quran bismillahirrahmanirrahim. Pas maca alhamdulillah pas maca naon? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi bismillah itu ada yang mengatakan bagian dari Fatihah, ada yang mengatakan itu hanya kalimatul am untuk semua kullu amrin di balik. Dan secara khusus kalau mau baca Quran, Allah nyuruh bukan nyuruh baca bismillah, tapi nyuruh baca a'udzu billah. Dan akhir baca Quran, nah ada ibtida idopi yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Geus maca Quran lain maca sedekah. Tapi maca alhamdulillah. Naon sedekah eta mah ijtihad para ulama. Sadaqallahul adzim artina. Nah artina rata-rata dengan firman Allah maha benar Allah dengan segala maha pelabah mana artina eta sodako maha benar Allah sodako maha benar sa Allah al azim anu maha agung lain dengan segala firman-Nya dukati mah terjemah eta rata-rata kumaha so amun keur sarihil Quran awas sarihil Quran lain sahril ini letah Sunda biasanya sok hese nyebut antara mun L jeung R geus ngahiji. Sahril, sarhil, polres, pelaturan, peraturan. Agak sulit orang Sunda. Rata-rata. Para putra. Para putra, lain pala putra. Rata-rata pala putra kan? Kasade pala putra, ajengan. Pala putra. Ari pala artinya naon? Ari para kan segenap. Polres, lain polres, lain porles. Peraturan, kalimat dasarnya atur ketika disandingkan jadi peraturan, lain pelaturan. Biasanya lepas Sunda itu. Maka nempel dina kitab naon we ge bukan nyalahkan eta mah da bagian letah gitu nya. Jadi makanya rata-rata dina kitab-kitab Sunda itu rata-rata lamun ngajelasin hukum pasti pelaturan. Lain peraturan, geus letahna geus kitu. Cuang ka ieu porles. Jadi setelah melakukan, bukan hanya ngaji Quran, setelah melakukan segala sesuatu, akhirnya dengan alhamdulillah. Tadi teh qadimun liqadimin, qadimun li hadisin, hadisun liqadimin, hadisun li hadisin, qadimun liqadimin. Puji Allah ka Allah, Allah Maha terpuji. Allah Maha sombong, Allah mengabogaan sifat al-mutakabbir, Allah Maha sombong. Jadi Allah mah sombong bae karepna teuing. Cuma Allah. Tapi kalau manusia sombong, naon cek Allah eta dina hadis kudusinya. At-takabburu ridai paman takabbaro faqad saraka ridai. Sombong adalah selendangku, barang siapa yang berbuat sombong maka dia telah mencuri selendangku. Sombong itu selendang Allah. Sombong itu asma Allah al-mutakabbir. Cek Allah naon? Dina Quran. La ilaha illa ana ta'budni. Tiada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya kata Allah. Ini sombong, bahaya Allah mau sombong kayak gitu. Memang Allah maha sombong. Qadimun li qadimin. Dua qadimun liha disin, puji Allah ka makhlukna. Banyak Allah memuji Nabi Musa dengan titel Khalilullah, dengan memuji semua para nabi dengan khuluqun azim dan lain sebagainya. Itu puji Allah ka makhluk. Puji makhluk ka Allah. Itu mah loba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Segala bentuk wirid, segala bentuk zikir itu merupakan bentuk pujian ka Gusti Allah. Kaopat hadisun liha disin, puji makhluk kanu jadi makhluk. Contoh seperti Nabi Muhammad memberikan julukan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Namanya kan Abu Bakar As-Siddiq itu julukan. Sebenarnya semuanya julukan. Namanya Abu Kuhafah. Abu Bakar, Abu artinya bapak, Bakar itu perawan. Jadi satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi ketika perempuan masih perawan adalah Siti Aisyah. Sedangkan Siti Aisyah adalah putri Abu Kuhafah, maka diberi gelar Abu Bakar, bapakna parawan.
Nah, terus Siddiq diberikan gelar ketika Nabi pulang Isra Mi'raj. Umar bin Khattab diberikan judul apa? Al-Faruq bainal haq wal batil. Orang yang bisa membedakan antara hak dan batil. Utsman bin Affan diberikan julukan ke Rasul Dzunu Roin, anu ngabogaan dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib diberikan julukan karramallahu wajhah, selain radhiyallahu an. Nah, itu adalah bentuk naon? Pujian makhluk ke makhluk. Hadisun liha disin atau urang mani kasep, mani geulis. Maka tong agul disebut mani kasep, tong agul intina urang teh mani gitu. Ya cai mani gitu. Si Jamal mani kasep. Ulah nempok kasep na nempok mani na. Oh aing teh cimani gitu. Cimani teh hina, maka jangan melihat gelisna, jangan lihat kasepna, tempok manina gitu. Itu kalimat balago orang Sunda. Kalimat balago orang-orang tua Sunda zaman dulu selalu menyandingkan kata mani ketika sesuatu telah geus melampaui batas. Buki kasep, nupang kasepna panggelis sama mani kasep. Nah, itu intinya agar kita merasa rendah karena yang di awal diomongnya adalah mani. Mani kasep berarti mani jadi kasep. Mani gelis, mani jadi gelis. Nah, kembali karena mani, nah ulah karena kasep. Nah, dasar ruwet terblor ke alam dunia mah ketemu gelis, ketemu kasep gitu. Kita lahir tidak punya apa-apa, maka jangan takut kehilangan apa cek Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ditanya, wahai Umar, apakah engkau sedih kehilangan Rasulullah? Engkau sedih kehilangan apa kata? Karena kan ketika meninggalnya Rasulullah itu semua sahabat beda-beda reaksinya. Kalau Abu Bakar itu yang paling tenang, Umar itu paling riuh. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengangkat pedangnya dan mengatakan apa? Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, maka akan saya penggal kepalanya. Itu Umar. Kalau Abu Bakar Siddiq, kalau kalian beriman karena Muhammad, maka ingatlah Muhammad telah tiada. Tapi kalau kalian beriman karena Allah, ingatlah Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ada lucu sahabat yang justru ketawa. Ayat delekana itu ya. Oh, lo kita deleka. Ketawa. Sahabat gumujeng. Para sahabat lagi nangis-nangisnya, ada yang tersenyum, ketawa. Para sahabat bertanya, wahai Fulan bin Fulan, kenapa engkau meninggalnya Rasul, orang menangis, engkau malah tertawa? Apa katanya? Saya senang Rasul sudah tidak ada. Bukan senang karena Rasul telah meninggal, tapi ya senang inilah masa di mana kita diuji keimanan karena tiada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasul apa? Orang yang paling baik adalah orang yang beriman kepadaku, tapi tidak pernah melihatku. Diajar iman orang tesan hadis Rasulullah. Selama ini kita belajar beriman karena ada Rasulullah. Selama ini kita belajar agama karena ada Rasulullah. Selama ini kita kuat iman karena ada Rasulullah. Sok ayeuna kumaha tagis eueuh Rasul. Tetap moal iman dina hati urang. Tetap enggak kita beriman kepada Rasulullah? Apakah takutnya kita kepada Allah, kepada Rasul karena Allah, ataukah karena awak Rasul gede? Apakah karena Rasul gagah perkasa? Apa karena Rasul orang berkarisma? Apakah kita taat kepada Rasul karena takut kepada Rasul, apa takut kepada Allah? Dia tersenyum, sahabat. Dan ketika udah agak tenang, Umar bin Khattab ditaros. Kenapa? Apa yang kau rasakan setelah meninggalnya Rasulullah? Apa kata Umar bin Khattab? Kita lahir dalam keadaan tidak punya apa? Maka kenapa harus sedih ketika kehilangan apa? Jadi sebenarnya kita kehilangan sesuatu yang nggak pernah kita miliki. Orang lahir mau motor tuh. Itu cuan pas drol, langsung juga Rosi. Kita lahir nggak bawa apa-apa. Ketika motor kita hilang, motor kita dijual, motor kita kemana? Toh kita lahir nggak bawa motor, ngapa harus ribet? Kan gitu. Nah itu, zuhud tadinya al-malu fi yadihi walakin la yata'allaqu fi qalbihi. Harta ada dalam genggaman tapi itu cuma mantel karena hati. Nah, hadisin batur muji ka urang ulah nempok pamuji. Nah, ingat kabeh ge lillahi rabbil alamin, milik Allah. Ketika orang memuji kita, ingat lisan dia bergerak ketika memuji kita. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kita dipuji oleh orang lain. Siapa yang hakikat yang memberikan sifat terpuji ada dalam diri kita? Allah. Ataupun sebaliknya kita dihina orang lain. Ingat, ketika dia menggerakkan bibirnya menghina kita, siapa hakikatnya menggerakkan lidahnya? Allah. Ketika orang menghina kita,
yang membuat hati kita siapa? Allah. Berarti lamun gampang nyeri hati orang made in Cina. Lamun ngerasa hati made in Allah kuat hati. Yakinkan yang menggerakkan bibirnya adalah Allah, yang menggerakkan hati kita untuk sakit, menggerakkan hati kita untuk cuek, menggerakkan hati kita untuk tetap kuat itu adalah Allah. Maka tong riu hari jama geus bertasawuf teh riu. Dari geus naon sagala geus la haula wala quwata illa billah. Eueuh kekuatan, eueuh daya upaya. La haula wala quwata. Eueuh kuwata mah eueuh daya, ripuh teu bisa live streaming. Semoga lillahi rabbil alamin ieu muqaddimahna Allah moga nyeborkeun kana rahmatna. Rahman Rahim itu bedanya apa? Kalau Rahman itu nikmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk, kullu ma siwallah. Rahman Allah mah tong diteangan. Rahman Allah mah geus dibere kabeh ge. Mau dia Islam, mau dia kafir, mau iman, mau enggak iman, mau salat, mau enggak salat, mau puasa, mau enggak puasa, ketika satu orang diberikan napas, semua diberikan napas. Ini tong riweuh neangan Rahman mah geus dibikeun kabeh ge. Yang kita kejar adalah Rahim Allah, nikmat besar yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang mukmin nanti ketika di surga. Kalau sekarang tong riweuh neangan rezeki, wa ma min dabatin illa fil ardi illa Allah rizquha. Kalau kita hidup di muka bumi, Allah mere rizki. Rizki apa? Rizki setara ke rizki ada dua. Satu rizki mamluk. Mamluk itu rizki yang kita miliki. Kedua rizki madmun, rizki yang ditanggung oleh Allah. Sok ayeuna orang yang rajin sholat dengan orang yang enggak rajin sholat tetap panen kopi tuh. Tetap panen kopi. Orang yang puasa sama orang yang enggak puasa tetap pakai menang baju lebaran. Jadi jangan meminta hadiah akhirat dengan perkara dunia, terlalu mahal. Akhirat kalau kita jual demi dunia. Yang lagi viral ustadz yang memancing sedekah dengan cara seolah-olah memaksa. Jangan sebut nama, kode etik. Itu kan ya. Apakah salah? Tidak. Tidak salah secara umum, secara syariat tidak salah. Memang Allah mengatakan itu. Tapi apakah melulu itu? Tentu tidak. Allah akan membalas semua perbuatan kita sanajan mithqala dzarrah, walaupun sekecil apapun Allah akan membalas. Tapi sulit manusia kalau tidak diberi stimulus, tidak diberi rangsangan. Makanya Allah diberi naon? Stimulus. Ye, maneh mun kieu bakal kieu, maneh mun kieu bakal kieu, maneh mun kieu bakal kieu. Eta mah keur diajar sodako. Lagi dalam proses belajar apa? Iman mubtadiin. Anak neng kuin jeung kaina itu dia orang nggak mau puasa kalau disebutkan dibere naon? Dibere skuter. Nah, iman skuter kene gitu. Gitu loh. Bukan berarti ulah sok itu sing ikhlas, sing ridho, moal bisa budak bae. Moal bisa. Jadi kalau kita masih ibadah pingin dapat surga, tinggal maksiat pingin tidak masuk neraka. Ketika Rabi'ah al-Adawiyah dilamar oleh Hasan al-Bisri, seorang ulama besar pada waktu itu, apa jawaban Rabi'ah al-Adawiyah? Tolong tanyakan kepada Allah, saya masuk surga atau masuk neraka? Tolong sampaikan kepada Allah, hilangkan surga, hilangkan neraka. Tolong sampaikan kepada Allah, hilangkan pahala, hilangkan kisah. Kenapa? Karena saya melihat manusia itu ibadah pingin surga, ari surga kholik makhluk. Kullu ma siwa Allah, surga teh makhluk, ibadah karena makhluk musyrik teh. Berarti kalau secara hakikat kita ibadah pingin surga musyrik sih ya. Sebab surga itu bukan Allah. Sedangkan kita mau salat ini wajah tuh wajah. Iya. Lain wajah hal jannah, lain wajah tuh ke Allah. Ibadah karena Allah bukan karena surga. Taqarruban ilallah bukan taqarruban ilal jannah. Awas. Masalah ek dibere surga ek henteu karep kumaha Allah itu. Karena teuing. Ecek-ecek surga mah, cetek surga mah. Yang penting Allah. Teorina mah kitu angger we aing hayang surga. Komo aya 72 bidadari. Ya masih kena iman gitu kan. Masih kena iman yang bisa diiming-imingi oleh haliah duniawi. Sok salat duha, rezekinya lancar.
Justru kalau kita berbicara syariat, sholat duha 15 menit, orang yang nggak sholat geus menang duit seberapa ta? Bukan berarti nggak boleh duha. Duha itu lillahi ta'ala, karena Allah. Lain karena hayang nengan rezeki. Sok enak jama pangbeungarna sa alam dunia sa. Elon Musk, pemilik Tesla. Pemilik mobil listrik Tesla. Islam bukan? Sok tahajud ta raja mah eta? Bill Gates sok duha ta? Tapi beunghar. Urang nu unggal poe warzukni. Hayang beunghar kieu-kieu wae. Abis nih anger we duit sakieu-kieuna. Bahasa yang terpayu-payu gitu. Ekstra kumaha gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh berdoa tentang rezeki, bukan. Tapi stimulusnya naikkeun pangkatna iman muqtadiin, imam ilmu, imam iyan, iman yakin, iman ainul yakin. Ulah hayu wae ibadah teh hayang ka surga. Sah, sepakat para ulama, iman seseorang yang pingin surga sah, tapi tidak sempurna. Itu namanya iman muqtadiin. Yang paling rendah iman taklid, iman muqallidin, iman anu turunkeun wae kunaon Islam, beda kolot Islam wae. Lamun kolot Kristen duka. Nah, kita masih meningkatkan karena iman mubtadiin, naik derajat karena iman ilmu. Apa iman ilmu? Awalu wajibin alal insani ma'rifatun billahi tiqoni. Itu iman ilmu, pakai dalil kabeh. Lalu naik ke iman iyan. Naon iman iyan? Taqarrub dan tarukub di hadapan Allah. Taqarrub ngerasa deket dengan Allah, tarukub merasa dipantau oleh Allah. Naik ke iman yakin. Naik ke iman yakin la maujudail, paling hese la maujudail. Kunaon ku ajengan diheulakeun. Padahal paling hese la maujudail, tidak ada yang diadakan kecuali Allah. La ma'bud gampang kene, lain gampang kene dibanding la maujud gitu kan. La ma'bud masuk akal kene. La maujud la ma'bud, tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah. Arti kene iya kan abudu wa iya kan nasta'in. La matlub la maksud, tidak ada yang kita cari, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Masih gampang kene, ini wajah tu wajh. Iya. Tapi kalau udah la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, berarti urang teh naon? Urang teh urang teh nu aya mah saha? Allah. Makanya sesi jenar itu bukan sesat, tapi menyesatkan. Awas. Ulah sok paradu nyebut sesi jenar sesat. Tidak sesat. Duh, kenapa kok polisi menghukum mengeksekusi sesi jenar atau Syekh Lemah Abang? Karena pamadeganana imannya geus teu kahontal ku masyarakat awam. Ketika ditanya, "Syekh, engkau siapa?" "Ana Allah." "Saya anta Allah." "Hiya Allah." "Huwa Allah." "Kulluhum Allah." Kabeh ge Allah, ya sesat. Lain sesat ieu moal bener ya cek Wali Songo. Maka diputuskan Wali Songo bermusyawarah di Gua Saparwandi di mana di Tasikmalaya, di Pamijahan. Akhirnya dicetuskanlah bahwa sesi dengar harus dieksekusi. Dalam sebagian cerita mengatakan sok pencit urang, kalau darah saya putih saya masuk surga, kalau darah saya merah saya masuk neraka. Cekes dipenggal ku sudan kali jaga darahnya putih. Jadi bukan naon sebenarnya makom wihdatul wujud, ya kan, makom wihdatul wujud saat sesiti jinar itu sebenarnya kepanjangan dari la maujuda illallah. Nganu kitu mah tong diamalkeun lamun can nepi. Pernah maneh kurjung Allah. Bari teu ngarti Allah naik kumaha gitu. Faida sa'alaka ibadi fa ini qarib, ketika hamba bertanya tentangku maka katakanlah fa ini qarib, sesungguhnya saya sangat dekat. Aya qoroba, aya akroba, aya qarib. Qoroba itu hanya dekat artinya. Akroba sangat dekat. Aqrib deket pisan. Itu qarib. Jadi saking dekatnya sampai nggak kelihatan. Jadi Allah itu kenapa nggak kelihatan? Karena saking dekat. Pokoknya naon untuk bisa ditempuh di awak urang. Mata itu sendiri. Mata nggak bisa dilihat. Karena mata itu alat melihat. Karena dia alat melihat, maka tidak bisa dilihat. Kulit naon bisa nutupkan alam dunia? Kulit mata sok beureung udah. Itu ketemu kabeh alam dunia. Kenapa? Karena saking dekat. Jadi Allah tidak kelihatan. Kenapa? Karena Allah itu kita. Kita itu tak gitulah. Itu pemadengan sesiti jenar. Jadi kita itu nggak ada. Tinggal lihat. Inna angzal, setiap lapad dina naon mu'addom nafsa itu pakai inna. Inna itu menuduhkan karena jamak atau mufrad? Kok siap?
Inna wa huma hum ya huma una anta antum antum anti antum ana nahnu itu jamak atau mufrad? Ya, jamak nuduhkeun karena lobaan. Tapi ketika di Allah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa henteu ini? Allah hiji loba. Hiji, tapi kenapa Allah pakai inna, henteu pakai ini? Sedangkan inna artinya kami itu banyak. Kalau menurut ilmu alat lebih dari 2, 3 itu sudah jamak. Kalau menurut ilmu al-jam'u indal manatik isnani. Kalau menurut ilmu mantek 2 itu sudah jamak. Intinya na itu nuduhkeun karena lobaan. Tapi kenapa Allah inna anzalna bukan ini anzalni? Bahwa intinya urang teh eueuh. Kami kita semua itu enggak ada. Yang ada hanya Allah. Tasing nepi ka dinya gitu. La maujud deh. La maujuda ilallah. Wah iraha lain teu bisa, kudu bisa. Sabisa-bisa. Ahmad Heriawan. Eta bala terus. Sabisa-bisa, kudu bisa. Bismillahi segala penyembah dengan Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdulillah. Segala puji ilahi milik Allah Rabbil Alamin anu ngawarajaan sadaya alam Rabbun. Itu kalimat yang paling balaghah. Rabbun teh ngurus, murabbi anu ngurus tarbiyatan. Maka pendidikan di Indonesia, pendidikan agama itu bukan pakai ta'aluman tapi pakai murabbiyan. Rabbil alamin anu ngarajaan sadaya alam wassalatu jeung rahmat wassalamu jeung kasalametan ala asyrafil mursalina ka pangmulia-muliana pirang-pirang utusan. Sayyidina tegasna dudungan urang sadayana Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jeung ka keluarga Nabi wa sahbihi jeung sahabat Nabi ajmaina tegasna sakabehna. Awas Ali itu sok salah terutama di surat Al Imran. Rata-rata jalma Al Imran. Awas lah salah itu bahaya. Al Imran. Ali Imran. Amma ba'du fahada maka ari ieu anu hadir dina hate atau fahada ari kitab begitu maksudnya. Kenapa sok dilogatan fahada ari ieu anu hadir dina hate? Sabab kitabna can dijieun. Jadi cek musonif fahadihi atau fahada itu bahasana logatna mun dilogatan sok naon? Sok anu ieu hadir dina hate. Kenapa? Karena belum dikarang kitabna. Ketika sudah dikarang, baru amun urang mah ayeuna fahada maka ieu kitab. Talikun eta nu cumantel alal muqaddimati karena muqaddimah. Karena pembukaan. Al ma'rufati anu dikenal. Bisittina masalah kungaran sittina masalah. Li Syekhil Imam Al-Alim milik Syekh Imam Al-Alim Abil Abbas Ahmad Az-Zahid. Tagom mada tatagenan Syekhu kana ieu kitab Allah ka Allah. Tagom mada teh tatagenan masrahkeun. Tagom mada masrahkeun Syekhu kana ieu kitab Allah ka Allah. Birahmatihi ku rahmat Allah. Birahmatihi ku rahmat Allah. Yahillu anu naon nyurambah ke naon ya? Nyelang we. Naon alfaduha pirang-pirang lapadna ieu kitab. Wayat mimu mafadiha jeung nyampur sampurna maksudna ieu kitab. Was'alu jeung menta kuring Allah ka Allah min fadlihi tina kaunggulan Allah. Was'alu jeung menta kuring Allah ka Allah min fadlihi tina kaunggulan Allah al jazili anu maha agung.
ayyan fa'a kana yen ngamanfaatkeun Allah bihi kana ya kitab. Wa huwa jeung ari Allah hasbi eta tempat ngalap cukup wa ni'mal wakili jeung pangnikmatna. Mun hayang logat bener mah aduh kacida nikmatna anu bisi panjang teh jeung pangnikmatna anu ngawakilan. Qala ngadawuh saha al musannif rahimallahu taala. Ini karek muqaddimah. Tamat mah puasa yuk. Kudu kan puasa. Ulah ngudang tamat. Nggak imah lain pasaran imah ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mana kana?